Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi Ustadz Munsir kacau menafsirkan tentang siapa Yesus Kristus. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan video beliau di video berikut ini. Ada penjelasan sederhana, dipahami semua tingkatan usia dan IQ, bahwa klarifikasi dari Allah pertama, Isa bukan Tuhan, tapi putra Maryam. Kedua, Maryam bukan pezina, dia keturunan orang soleh. Yang ketiga, Maryam dan anaknya Isa memakan makanan, berarti bukan Tuhan dan bukan bunda Tuhan. Enak kan penjelasan itu, sederhana. Terus? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan. Coba lihat, perhatikan bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami. Kenapa Allah sebutkan kebesaran kami? Karena secara teori medis dan uji klinis, nggak mungkin wanita hamil tanpa sperma. Disinilah letak kebesaran kami, tanpa sperma bisa hamil. Karena anak itu bukan dari sperma, dari Allah. Coba kalau kita menganalisa penggalan-penggalan ayat ini, surat 575, sangat luar biasa ilmiah. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kekuasaan kami. Artinya, kamu tidak bisa melakukan ini karena kamu bukan Tuhan. Yang bisa melakukannya hanya aku, kata Allah. Buktinya apa? Laki-laki perempuan sperma masuk berulang-ulang belum tentu hamil, namanya mandul. Ini sperma nggak masuk, nggak pernah dekati laki-laki justru hamil karena kekuasaan kami. Subhanallah. Ilmiah sekali Al-Quran itu. Tapi mudah dipahami, aplikatif. Terus? Kepada mereka ahli kitab, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Coba lihat, perhatikan bagaimana mereka dipalingkan dengan keinginan. Karena keinginan bicara nafsu, nafsu bicara setan. Jadi mereka juga korban gengsi. Malu mengakui Rasulullah. Karena di Bible, Yohanes, Ulangan pasal 18, akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Ada anak tokoh Kristen di Surabaya, kuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas terkenal di Jakarta. Rupanya masuk perpustakaan, ditemukan Bible tua, akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Dia bertanya kepada Ustadz, mahasiswa ini cerdas bu. Ustadz, apakah Ahmad ini Muhammad yang Anda imani sebagai nabi? Betul, kata ustadznya. Kata Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Ana Ahmad, Ana Muhammad, Ana Abul Qasim, alias. Akhirnya anak muda ini bu, bapaknya aktivis Kristen di Surabaya, masuk Islam. Itulah kalau orang cerdas, hidayah diturunkan. Ada analisa terhadap koreksi agamanya. Ayat berikutnya, siapakah Isa dalam perspektif Islam? Karena kalau kita bilang Isa, mereka bilang Jesus. Padahal Isa not Jesus. Karena yang disalib itu bukan Jesus. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Di mana disalib? Di Bukit Golgota. Golgota itu artinya tengkorak. Dulu Bukit Golgota tempat menyalib para penjahat. Disitulah ketika disalib, menurut pengakuan Kristen yang disalib adalah Yesus Kristus. Eli, Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, teriak Tuhan yang mana? Itu ditemukan di Matius. Eli, Eli atau Elia. Itu bahasa Ibrani berubah menjadi Eli, bahasa Indonesianya Tuhan. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti dia not God, you know? Ya, terus. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kelar kan? Klarifikasi Isa dalam Al-Quran. Ana Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, memberikan aku kitab suci Injil dan menjadikan seorang nabi. Berarti kelar Al-Quran, Isa al-Masih seorang nabi. Enak kan bahasanya? Ilmiah kan Pak? Disitulah letaknya kenapa haram mengucapkan Natal, selamat Natal. Karena perspektif Al-Quran dan Islam, Yesus sebagai nabi dan utusan, bukan sebagai Tuhan. Berarti kita melakukan pelecehan terhadap beliau kalau kita mengamini dia sebagai Tuhan. Dan akidah kita tercederai. Sepakat? Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan di video tadi kita jelas mendengarkan bagaimana Ustadz Munsir Situmorang menolak ketuhanan Yesus Kristus.
Nah, sebenarnya kalau saudara perhatikan dari awal, Ustadz Munsir Situmorang sudah sangat kacau ya dalam menafsirkan siapa sosok Tuhan Yesus. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya, pertama, beliau menyamakan antara Nabi Isa dengan Yesus Kristus. Ya, dari apa yang beliau sampaikan, ya, seakan-akan Nabi Isa sama dengan Yesus dan Yesus adalah Nabi Isa. Ya. Saudara, kalau saudara tanya sama ustadz manapun, apakah di dalam Al-Qur'an mereka ya ada nama Yesus Kristus? Ya, jawabannya pasti tidak ada. Yang ada Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad dan nama-nama nabi lainnya. Ya. Dan kalau saudara bertanya kepada pendeta manapun, apakah ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab atau di dalam Bible? Jawabannya pasti tidak ada, karena memang tidak ada. Ya. Yang ada kisah tentang Yahweh, kisah tentang nabi-nabi Alkitab, dan juga kisah tentang Tuhan Yesus. Jadi antara Yesus dengan Nabi Isa tidak boleh disamakan. Dengan kata lain, tidak boleh kita katakan bahwa Yesus adalah Nabi Isa, Nabi Isa adalah Yesus. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Munsir di video tadi. Itu sangat kacau sekali. Ya, dari sini kita boleh melihat kesalahan daripada Ustadz Munsir Situmorang sendiri. Ya, kesalahan kedua bahwa ya Ustadz Munsir ya, mengatakan bahwa di dalam Alkitab sudah ada nama nabinya. Ya, itu pun sangat salah. Ya, karena di dalam Alkitab tidak ada ditemukan nama Nabi Muhammad. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, saya tidak tahu Ustadz Munsir dapat penafsiran dari mana tentang hal itu. Tetapi jelas bahwa ya di dalam Alkitab tidak ada tertulis nama Nabi Muhammad atau Muhammad sekalipun, tidak ada. Ya. Dan berikutnya, ya, saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Terlalu banyak ayat di dalam Alkitab. Bahkan kalau kita melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, itu salah satu yang menunjukkan kekuasaannya, bahwa dia mampu melakukan keajaiban di luar kemampuan manusia. Ya, itu karena apa? Tentu itu karena dia adalah Allah itu sendiri yang berkuasa atas langit dan bumi. Ya. Dan kedua, di dalam ayat Alkitab sudah banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terlalu banyak. Salah satunya ayat yang sering saya sampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Di mana Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah pemberi hidup. Saudara, dalam Tuhan hanya Tuhan yang mampu memberi hidup kepada segala makhluk, termasuk kita manusia. Jadi kalau Yesus sendiri berkata dia adalah hidup, dia adalah pemberi hidup, maka dia adalah Allah itu sendiri. Ya, dan kalau kita meneliti, ya, kalau kita mencari di buku manapun, di filsafat manapun, di sejarah manapun, tidak ada seorang pun yang pernah berani berkata bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup selain daripada Tuhan Yesus yang pernah mengatakan hal itu di dalam Alkitab, tepatnya di Injil Yohanes 14 ayat 6. Ya. Jadi saudara dalam Tuhan, jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, apapun kata Ustadz Munsir Situmorang mengenai hal itu sih urusan beliau. Tetapi jelas dalam Alkitab, ya, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ya, di dalam Injil Yohanes 14, 15 dan pasal 16, saudara bisa baca di sana bagaimana Yesus berkata dia akan pergi kepada Bapa. Dia akan pergi
menyediakan tempat bagi kita. Ya, dia menyediakan tempat apa? Dia pergi menyediakan surga. Dia adalah pemilik surga. Kalau dia pemilik surga, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Karena hanya Allah yang mempunyai surga. Ya, malaikat pun tidak. Iblis pun apalagi. Ya, hanya Tuhan yang mempunyai surga. Jadi kalau Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 14, 15, dan 16 mengatakan bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, yaitu sorga, maka dia adalah Allah itu sendiri yang mempunyai sorga. Ya, ini sangat jelas sekali saudara Tuhan. Ya, ini tidak bisa dibantah. Ya, ini sudah tertulis dalam Alkitab dan banyak ayat lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara Tuhan, selebihnya saudara bisa menilai sendiri. Ya, saudara bisa memberikan tanggapan saudara di kolom komentar di bawah. Ya, berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.